Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan bahagia. Pagi ini kita akan bersama belajar tentang bagaimana kita mengenal gaya belajar peserta didik. Anak adalah amanah, yang setiap anak punya bakat yang bermacam-macam. Setiap anak juga punya aneka gaya dalam belajar. Yang pasti setiap anak punya potensi. Potensi apa yang akan kita kedepankan? Maka marilah pada kesempatan ini kita belajar tentang one minute, one word untuk mengenal gaya belajar peserta didik. Jadi kita batasi untuk makna dari judul kita, one minute satu pertemuan, one word satu kata. Jadi one minute one word ini kita ekspresikan di saat kita mengawali kegiatan pembelajaran, baik itu melalui daring, luring, atau nanti pada saat kondisi sudah new normal untuk kita bertatap muka, di mana di awal atau bisa dikatakan sebagai ice breaking-nya itu ada kata positif, kata karakter yang diekspresikan oleh masing-masing peserta didik. Jadi membaca salah satu hasil penelitian dari Baldi Keagamaan Semarang yang menyebutkan bahwa mayoritas guru selama pembelajaran di rumah ini menggunakan WA untuk daring dengan peserta didik, maka agar ada komunikasi dua arah timbal balik antara pendidik dengan peserta didik, kita perlu untuk merespon, memotivasi dengan ungkapan-ungkapan yang dikirim balik dari peserta didik kepada pendidiknya, baik itu melalui tulisan atau dengan rekaman kata, atau dengan ekspresi gerakan, atau dengan cara yang dipilih oleh masing-masing peserta didik. Jadi ada beberapa kata yang bisa kita tawarkan kepada peserta didik. Jadi misalnya kata prestasi, kata jujur, kata toleran, kata disiplin, berpikir cerdas, kreatif, mandiri, responsif, bertanggung jawab, berbagi, toleransi, disiplin, demokratis, komunikatif, bersahabat, kritis, terbuka, teliti, pantang menyerah, berani. Ini ada beberapa kata yang kami tawarkan sebagai bentuk one word, one minute yang bisa kita laksanakan dalam pembelajaran. Sekarang kita masuk ke gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau pengetahuan berbeda. Untuk bisa paham harus mempelajari. Agar memiliki pengetahuan luas harus belajar. Proses belajar dilakukan dengan interaksi indera manusia dengan sumber pengetahuan. Ada dari buku, ada dari mendengarkan, ada dari melihat alam sekitar, atau sumber belajar yang lain, di mana masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 5 macam gaya belajar yang akan kita kaji. Yang pertama adalah gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik, gaya belajar global, gaya belajar analitik. Yang pertama, gaya belajar visual. Visual ini artinya adalah melihat. Ini digunakan oleh peserta didik di mana anak punya keistimewaan, kelebihan di indera penglihatan. Dia punya indera penglihatan yang tajam dan teliti, tepat untuk dia belajar matematika, bahasa Arab, simbol-simbol, atau goresan-goresan yang memerlukan pencermatan tertentu.
Jadi peserta didik visual, anak visual ini biasanya dia tidak suka pada suara berisik. Hobinya membaca, suka mengamati dan demonstrasi, dan catatannya biasanya lebih rapi. Jadi di buku catatannya itu dia punya catatan-catatan kecil yang dengan kreasinya dia menggambarkan dalam bentuk mind map atau dalam bentuk kotak-kotak, garis-garis atau lingkaran-lingkaran. Dia punya kekreatifan untuk menuliskan dari apa yang ia lihat. Dan anak-anak visual ini biasanya penampilannya rapi dan indah. Dia suka melihat dan suka dilihat, suka percobaan, suka mencoba, suka peragaan, dan apresiasi yang kita berikan kepada anak-anak visual ini adalah dengan memberikan satu simbol atau dengan satu bintang atau ada ilustrasi-ilustrasi yang akan membuat dia makin maju dan makin semangat. Jadi metode yang tepat untuk pembelajaran bagi anak-anak visual itu dengan menggunakan mind map, dengan video ilustrasi, dengan kartu warna, dengan bentuk-bentuk yang beraneka macam, dia cenderung lebih tertarik. Kemudian gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori. Anak auditori ini memiliki pendengaran lebih baik dan fokus. Jadi dia mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan, menghafal, membaca soal cerita. Dia tidak konsentrasi belajar jika suasana berisik, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita, suka bercerita, suka berdiskusi, mudah mengulang informasi yang didengarnya. Cuma kelemahannya anak auditori ini nggak suka baca. Dia cenderung untuk banyak bertanya. Ya, jadi emang dia lesannya cenderung lebih menonjol. Jadi di kalimat verbalnya dia cenderung punya kemampuan untuk membuat kata-kata, membuat kalimat menjadi lebih suka atau lebih baik didengarkan oleh teman-temannya atau lingkungan di mana dia berada. Jadi metode yang pas bisa disajikan dengan musik, dengan diskusi atau cerita di depan kelas, atau dengan membuat video yang nuansa suaranya lebih tajam. Kalau kemudian ada penugasan meskipun sepertinya ini tidak seharusnya, tetapi kan memang untuk pembelajaran Al-Quran utamanya ini kan memang banyak yang kita menghafalkan ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau dia menghafal itu cenderung dibaca keras. Ya, jadi kalau dia membaca dengan keras, otomatis telinganya juga ikut mendengar, dan itu menjadi lebih mudah dia menghafalkan pada saat dia mengucapkan sekaligus dia mendengarkan. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Jadi gaya belajar yang melibatkan banyak gerak. Ya, jadi olahraga, menari, mainkan musik, percobaan laboratorium, kegiatan-kegiatan outing class, kegiatan outbound, penelitian di lapangan, ini dia disukai oleh anak-anak kinestetik ini. Jadi anak-anak kinestetik ini kalau ada tugas untuk menghafal, dia cenderung untuk menghafalkan dengan berjalan, dengan membuat gerakan-gerakan, suka praktek langsung. Jadi dia aktif bergerak untuk memacu perkembangan otak, di mana objek nyatanya itu sebagai alat bantu bagi dia. Dia juga cenderung untuk menyukai pembelajaran yang aktif atau permainan. Dia tidak bisa diam. Ya, jadi dia juga cenderung bosan dengan model pembelajaran yang konvensional, yang hanya duduk, diam, dengar. Dia nggak suka itu. Jadi dia suka melibatkan dalam kerjasama tim, partisipasi aktif dari peserta didik. Dan model pembelajaran yang pas bagi anak-anak kinestetik ini adalah dengan role play, bermain peran, dengan drama, dengan praktek skill, dengan menari, memainkan alat musik. Ini akan memacu perkembangan anak-anak kinestetik. Kemudian gaya belajar yang keempat adalah global. Jadi anak memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh, memiliki gambaran besar dan hubungan antara satu objek dengan lainnya. Dia mampu mengartikan hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Jadi cirinya dia bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Kerjasama dengan orang lain juga bagus, sensitif, dan mampu untuk melihat permasalahan
dan dia juga mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Cuma salah satu kelemahannya anak global ini biasanya kurang rapi, meskipun sebenarnya dia suka kerapian, suka keindahan, namun karena banyaknya tugas yang ia kerjakan sehingga tidak sempat untuk dia menata lagi dari rangkaian kerja yang sudah dia laksanakan. Jadi karena dalam satu waktu harus mengerjakan banyak tugas, tapi obsesinya adalah dia bekerja keras, dia belajar cerdas, semangatnya cukup tinggi. Untuk salah satunya adalah dia juga suka menyenangkan orang lain. Dan gaya belajar yang kelima adalah analitik. Ya, jadi kemampuan dalam memandang sesuatu. Dia cenderung melihat sesuatu itu secara terperinci, spesifik, teratur, dan sistematis. Jadi dia fokus pada satu tugas, belum mau pindah pada tugas yang lain sebelum tugas yang utama ia kerjakan selesai. Dan pola pikirnya, dia menggunakan pola pikir yang sistematis, logis, runtut, dan lengkap. Dia punya cara belajar yang konsisten dan tetap. Dan apa yang ia kaji, apa yang ia analisis itu berdasarkan fakta. Biasanya anak-anak analitik ini dia suka belajar sendiri dulu. Ya, jadi dia lebih suka untuk sebelum disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sebelum pendidik juga memberikan penugasan, dia sudah suka untuk membaca sendiri terlebih dahulu. Setelah itu dia paham, atau ada sesuatu yang belum dia paham, nanti ada kesempatan dia sampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan dia akan eksis dalam kegiatan di kelompok belajar. Jadi dia suka membuat jadwal pembelajaran untuk yang sudah dia siapkan dan konsisten dengan jadwal dan perencanaan yang sudah ia susun. Ya, jadi dari 5 gaya belajar ini sebetulnya saling melengkapi. Dimana kalau ada satu anak yang punya kelebihan di bidang penglihatan, maka teman-teman yang lain sebetulnya punya kesempatan juga untuk mengupdate kelebihan yang dimiliki oleh temannya itu untuk dia dalam diskusi kelompok misalnya, untuk dia menyusun satu tampilan atau menyusun satu mind map sehingga hasil dari kerja kelompok itu menjadi maksimal. Kerjasama dalam satu pembelajaran kalau sudah tatap muka sangat diperlukan. Kerjasama pada saat kita pembelajaran melalui daring, luring, atau kegiatan video call group misalnya, di situ juga akan muncul untuk bagaimana kita melihat respon dari peserta didik. Ya, jadi one minute one word ini mudah-mudahan menjadi salah satu motivasi dari Bapak Ibu guru untuk melihat respon peserta didik pada saat mencermati, pada saat bersama mensikapi dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan media yang sudah dipilih. Jadi ada edutainment, ada mobile learning, ada Google Meet, atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita terapkan untuk kita tetap mendampingi peserta didik belajar selama program BDR, belajar dari rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk kesempatan ini yang bisa kita kaji bersama. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin luas wawasan kita dan semakin cerdas kita menghadapi dan mensikapi gaya belajar anak-anak kita di rumah, gaya belajar peserta didik kita di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.